Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Zainal Arifin, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka dari UPBJJ UT Batam. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya akan membacakan berkas-berkas yang telah menjadi tugas dalam pembelajaran pada mata kuliah praktik peradilan pidana. Yang pertama yaitu surat kuasa. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum dari pemberi kuasa, yaitu Saudara Ayam, akan membacakan surat kuasa. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini: nama Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 14 Juli 2001, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, pekerjaan mahasiswa, NIK 180204140701. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa kepada nama Zainal Arifin SH.MH, tempat tanggal lahir Trenggalek 10 Maret 1988, nomor induk advokat nomor /rek.2 12345.6789.peradi.2025. Alamat kantor hukum Zen & Co, Jalan Pragmatik nomor 313 Blok B Bandar Lampung. Nomor telepon 081-234-56789. Selanjutnya disebut penerima kuasa. Khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mendampingi sebagai penasihat hukum pemberi kuasa guna menangani kepentingan hukum pemberi kuasa yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada Kepolisian Resort Bandar Lampung atas dugaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atas nama Bebek sebagai disangkakan menurut rumusan delik pasal 340 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selanjutnya penerima kuasa diberi hak sepenuhnya menghadap pejabat-pejabat, namun tidak terbatas pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, membuat surat-surat dan menandatanganinya, menghadiri persidangan-persidangan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, membuat eksepsi, membuat nota pembelaan atau pledoi, duplik, mengajukan semua alat bukti berupa surat-surat dan alat bukti lainnya, saksi-saksi, menerima atau menolak semua alat bukti berupa surat-surat dan bukti lainnya dari pihak lawan, mengajukan kesimpulan, menyatakan banding sekaligus membuat dan menandatangani serta mengajukan memori banding atau kontra memori banding, menyatakan kasasi sekaligus membuat dan menandatangani serta mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Pada pokoknya, penerima kuasa diberi hak penuh untuk melakukan segala hal mempertahankan hak-hak hukumnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surat kuasa ini diberikan dengan mengandung konsekuensi adanya honorarium dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, hak substitusi, serta diberikan hak retensi. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 7 Oktober 2025. Tertanda pemberi kuasa Ayam, penerima kuasa Zainal Arifin SH.MH. Demikian pembacaan surat kuasa dari pemberi kuasa, yaitu Saudara Ayam, kepada kuasa hukumnya, yaitu saya sendiri, Zainal Arifin. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka. Di sini saya berperan sebagai penyidik Polri yang berdinas di Polres Lampung. Saya akan membacakan hasil dari BAP penyidik terhadap tersangka yang bernama Ayam dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan. Berita acara pemeriksaan BAP tersangka nomor BAP _34_2 Romawi _2024 Reskrim. Pada hari ini, Minggu, tanggal 6 Februari 2024, pukul 16
waktu Indonesia Barat bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro. Saya, nama penyidik Zainal Arifin SIK, pangkat NRP, Inspektur 1 Polisi NRP 77012345, jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP-Sidik-45 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam. Kebangsaan Indonesia. Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku tersangka dalam perkara dengan tindak pembunuhan, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana sehingga diduga melanggar pasal 340 KUHP. Atas pertanyaan yang diajukan oleh penyidik yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut. Hasil pemeriksaan. Pertanyaan 1. Penyidik, apakah saat ini saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya? Tersangka, ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya. Pertanyaan 2. Penyidik, apakah saudara mengetahui latar belakang Anda diperiksa? Tersangka, ya, saya tahu bahwa saya diperiksa untuk memberikan keterangan akibat tindakan saya membunuh teman saya yang bernama Bebek di kamar kosnya yang beralamat di Jalan Melati nomor 69 Bandar Lampung pada tanggal 2 Februari 2024. Pertanyaan 3. Penyidik, sebelumnya apakah saudara pernah dihukum dikarenakan melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan yang disangkakan dengan pasal 340 KUHP? Tersangka, saya belum pernah dihukum pidana termasuk membunuh orang lain. Pertanyaan 4. Penyidik, tolong ceritakan dengan singkat riwayat hidup saudara. Tersangka, saya lahir di Lampung 12 Januari 2001. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya bernama Udin, seorang pegawai swasta, dan ibu saya bernama Umak, seorang ibu rumah tangga. Saat ini, status saya sebagai mahasiswa di program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Saya belum menikah dan bertempat tinggal di Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pertanyaan 5. Penyidik, kapan dan di mana saudara saat dilakukan penangkapan? Tersangka, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 12 WIB saya ditangkap oleh 4 orang petugas yang mengaku berasal dari Polres Metro Lampung. Saat itu saya baru selesai makan siang dan saat hendak keluar saya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Metro Lampung. Pertanyaan 6. Penyidik, pada saat saudara ditangkap, saat itu bersama siapa dan apakah saudara sempat mempertanyakan alasan penangkapan saudara kepada petugas? Tersangka, saat ditangkap saya sendiri dan saya tidak bertanya apapun kepada petugas karena petugas langsung membawa saya ke mobil untuk diperiksa di Polres Metro Lampung. Pertanyaan 7. Penyidik, berdasarkan bukti yang ada, saudara adalah orang terakhir yang bertemu dengan korban bernama Bebek. Apakah benar dan apa yang saat itu saudara lakukan dengan korban? Tersangka, iya benar. Hari Rabu itu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 saya pergi ke kamar kos korban yang beralamat di Jalan Melati nomor 69 Bandar Lampung untuk menjenguknya seperti biasa. Selang tidak berapa lama kami berbincang-bincang, saya emosi dan tidak tahu dapat bisikan dari mana tiba-tiba muncul niat saya untuk menghabisi nyawa korban dan mengambil barangnya. Pertanyaan 8. Penyidik, dari keterangan saudara di atas, coba saudara terangkan bagaimana kronologi saudara melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Bebek. Tersangka, pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, saya pergi ke kamar kos korban.
yang beralamat di Jalan Melati nomor 69 Bandar Lampung untuk menjenguknya seperti biasa. Kami berbincang sebentar. Ketika saya hendak berpamitan untuk pulang, saya mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan menusuk tubuh korban. Korban melawan dan menggigit tangan saya, kemudian saya menusuknya beberapa kali di dada dan leher, sehingga ia terjatuh dan meninggal. Setelah itu saya membersihkan darah dan membungkus tubuh korban dengan kantong plastik besar, penutup kasur, serta menaburkan pengawet dan parfum agar tubuh korban tidak cepat membusuk. Pertanyaan 9. Dari mana Anda mendapatkan senjata untuk membunuh korban? Tersangka: pisau lipat itu milik saya sejak lama dan saya selalu menyimpannya di bawah jok motor saya. Pertanyaan 10. Penyidik: mengapa saudara membawa pisau lipat itu kemana-mana? Tersangka: pisau itu sebagai jaga-jaga saja dan bentuk pertahanan saya apabila di tengah jalan ada begal motor yang membahayakan nyawa saya. Akhir-akhir ini marak begal yang terjadi di wilayah Metro Lampung. Jadi daripada saya jadi korban begal, makanya saya membawa saja pisau itu kemana-mana. Pertanyaan 11. Penyidik: apa alasan Anda membunuh korban? Tersangka: saya iri pada korban yang lebih sukses dari saya dan memiliki barang-barang mahal, sementara saya sedang kesulitan keuangan dan terlilit utang, pinjaman online, bahkan belum membayar sewa rumah. Pertanyaan 12. Penyidik: apa yang Anda lakukan setelah korban meninggal? Tersangka: ketika korban meninggal, saya membungkusnya dengan kantong plastik besar, membungkusnya dengan menutup kasur, lalu menaburinya dengan pengawet dan wewangian ruangan agar baunya tidak tercium. Kemudian saya mengambil barang-barang korban dan meninggalkan tempat itu. Pertanyaan 13. Penyidik: barang apa saja yang Anda ambil dari korban? Tersangka: saya mengambil laptop MacBook, dompet, dan ponsel korban. Pertanyaan 14. Penyidik: apakah ada orang lain yang membantu Anda melakukan tindakan ini? Tersangka: tidak, saya melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pertanyaan 15. Penyidik: dari mana Anda mendapatkan ide melakukan ini? Tersangka: saya terinspirasi oleh serial narkos di Netflix yang sedang saya tonton, di mana para penjahat menutupi mayat dengan plastik agar tidak cepat berbau. Pertanyaan 16. Penyidik: apa reaksi korban ketika Anda menusuknya? Tersangka: korban melawan dan menggigit tangan saya, sembari menunjukkan bekas gigitan korban terlihat memar di lengan sebelah kanan. Tetapi saya terus menusuknya di dada dan leher hingga ia tak bergerak. Pertanyaan 17. Apakah saudara sudah tahu bahwa dengan tusukan tersebut bisa menghilangkan nyawa korban? Tersangka: ya, saya sengaja menusuk di bagian yang mematikan dan kemudian memastikan korban sudah tidak bernyawa serta melakukan tindakan agar bau mayat korban tidak kemana-mana. Pertanyaan 18. Penyidik: apakah setelah tindakan saudara mengakibatkan korban meninggal dunia, saudara menyesali perbuatan tersebut? Tersangka: setelah korban meninggal dunia, saya menyesal, namun karena saya takut ketahuan, makanya kemudian mayat korban saya bungkus dengan plastik besar, kemudian saya balut lagi dengan spray kasur dan ditaburi pengawet kapur barus serta wewangian. Pertanyaan 19. Penyidik: apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan? Tersangka: tidak ada, Pak. Saya mengakui kesalahan saya dan mohon ampun, Pak. Pertanyaan 20. Penyidik: apakah selama pemeriksaan ini saudara telah memberikan keterangan sebenarnya dan ada paksaan ketika memberikan keterangan? Tersangka: semua yang saya sampaikan adalah benar, Pak, dan saat ini saya tidak ada dalam tekanan pihak manapun. Demikian berita acara pemeriksaan BAP ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah ini dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Lampung tanggal 6 Februari 2024. Tertanda penyidik Ibtu Zainal Arifin SIK, tersangka Ayam. Demikian tadi pembacaan berita acara pemeriksaan BAP atas tersangka yang bernama Ayam. Terima kasih. Baik, untuk yang ketiga yaitu pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Di sini saya akan berperan sebagai jaksa penuntut umum.
Yang mulia Majelis Hakim, saudara penasihat, dan saudara terdakwa yang kami hormati, perkenankan kami jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan dalam perkara pidana nomor rek perkara PDM strip garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring kejar titik ML atas nama terdakwa Ayam. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Lampung nomor rek perkara PDM strip garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring kejar titik ML. A. Identitas terdakwa: nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam. B. Penahanan oleh penyidik. Ditahan oleh penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung tanggal 6 Februari sampai dengan 10 Februari 2024. Diperpanjang jaksa penuntut umum strip oleh penuntut umum. Ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Metro Lampung tanggal 11 Februari sampai dengan 15 Februari 2024. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro Lampung tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan sekarang. C. Dakwaan. Pertama, bahwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di kamar kos korban yang beralamatkan di Jalan Melati nomor 69 Bandar Lampung atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro Lampung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa bernama Ayam pergi ke kamar kos korban bernama Bebek yang beralamat di Jalan Melati nomor 69 Bandar Lampung untuk menjenguknya seperti biasa. Mereka berbincang sebentar. Ketika terdakwa hendak berpamitan untuk pulang, terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan menusuk tubuh korban. Korban melawan dan menggigit tangan terdakwa, kemudian terdakwa menusuknya beberapa kali di dada dan leher hingga korban terjatuh dan meninggal. Setelah itu terdakwa membersihkan darah dan membungkus tubuh korban dengan kantong plastik besar, penutup kasur, serta menaburkan pengawet dan parfum agar tubuh korban tidak cepat membusuk. Di tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan, ada barang-barang milik korban yang diambil terdakwa berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa menghubungi korban. Sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi kos. Ketika di kos, pintu telah digedor oleh keluarga cukup lama, yakni 1 jam. Kemudian menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat di dalam kamar kos terbungkus plastik besar, dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wewangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh terdakwa agar jasad korban tidak mudah membusuk. Berdasarkan keterangan beberapa tetangga kos korban, mereka melihat korban sering pergi dan bersama dengan terdakwa dan beberapa kawan lainnya, terkadang kawannya si beruang yang merupakan kekasih korban. Beberapa tetangga kos juga memberikan keterangan bahwa korban juga sering kali mengajak beruang menginap di kos kamar korban, sehingga terdakwa dan tetangga melihat hubungan antara terdakwa dengan korban ketika di kos baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran. Kemudian setelah diperiksa berdasarkan CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan Ayam sebagai terdakwa pembunuhan dan kepolisian menyatakan 1. Terdakwa membunuh dikarenakan faktor motif iri dan ekonomi. 2. Terdakwa iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kosan serta pinjol. 3. Pembunuhan dilakukan oleh terdakwa terinspirasi film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Terdakwa menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya setelah tiba di kos korban.
Terdakwa mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. 5. Terdakwa sempat berpura-pura hendak pulang lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. 6. Setelah berada di dalam kamar kos, terdakwa dengan korban mengobrol-ngobrol. Pada saat terdakwa mau pulang, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya, selanjutnya ditusukkan ke bagian badan korban. 7. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas yang berasal dari Polres Metro Lampung. Saat itu terdakwa baru selesai makan siang dan saat hendak keluar dari rumah makan Padang, terdakwa langsung diamankan dan dibawa Polres Metro Lampung. Saat ditangkap, terdakwa sendirian dan tidak bertanya apapun karena petugas langsung membawanya ke mobil untuk diperiksa di Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprint Cup 11-32-2024 tanggal 6 Februari 2024, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan pidana menghilangkan jiwa orang lain. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor BAP-34-2 Romawi _2024 Reskrim tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ibtu Zainal Arifin SIK pada Reserse Kriminal Polres Metro Lampung, rekaman CCTV dari area kos korban, hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Metro Lampung yang ditandatangani oleh Dr. Angsa mengambil kesimpulan bahwa 1 buah pisau lipat berlumuran darah milik terdakwa atas nama Ayam yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban adalah benar. 1 unit laptop MacBook, dompet berisi identitas korban, 1 buah telepon genggam atau ponsel milik korban bernama Bebek. Sehubungan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Atau kedua, bahwa Ayam pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di kamar kos korban yang beralamat di Jalan Melati nomor 69 Bandar Lampung atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro Lampung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa bernama Ayam pergi ke kamar kos korban bernama Bebek yang beralamatkan di Jalan Melati nomor 69 Bandar Lampung untuk menjenguknya seperti biasa. Mereka berbincang sebentar ketika terdakwa hendak berpamitan untuk pulang. Terdakwa mengeluarkan pisau lipat dari saku celana dan menusuk tubuh korban. Korban melawan dan menggigit tangan terdakwa. Kemudian terdakwa menusuknya beberapa kali di dada dan leher hingga korban berjatuh dan meninggal. Setelah itu, terdakwa membersihkan darah dan membungkus tubuh korban dengan kantong plastik besar, menutup kasur, serta menaburkan pengawet dan parfum agar tubuh korban tidak cepat membusuk. Di tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan, ada barang-barang milik korban yang diambil terdakwa berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa menghubungi korban. Sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi kos. Ketika di kos, pintu telah digedor oleh keluarga cukup lama, yakni sekitar 1 jam kemudian menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat dalam kamar kos terbungkus plastik besar dilapisi dengan spray kasur dan ditaburi dengan pengawet serta wewangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh terdakwa
agar jasad korban tidak mudah membusuk. Berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga kos korban, mereka melihat korban sering pergi bersama dengan terdakwa dan beberapa kawan lainnya, terkadang kawannya si beruang yang merupakan kekasih korban. Beberapa tetangga kos juga memberikan keterangan bahwa korban juga sering kali mengajak beruang menginap di kos kamar korban. Selain terdakwa dan tetangga melihat hubungan antara terdakwa dan korban ketika di kos baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran. Kemudian setelah diperiksa berdasarkan CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan Ayam sebagai terdakwa pembunuhan dan kepolisian menyatakan 1. Terdakwa membunuh dikarenakan faktor motif iri dan ekonomi. 2. Terdakwa iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kos serta pinjol. 3. Pembunuhan dilakukan oleh terdakwa terinspirasi film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. 4. Terdakwa sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan korban, terdakwa mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celananya. 5. Terdakwa sempat berpura-pura hendak pulang, lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. 6. Setelah berada di dalam kamar kos, terdakwa dengan korban mengobrol-ngobrol. Pada saat terdakwa mau pulang, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celananya, selanjutnya ditusukkan ke bagian badan korban. 7. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas yang berasal dari Polres Metro Lampung. Saat itu terdakwa baru saja selesai makan siang dan saat hendak keluar dari rumah makan Padang, terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Metro Lampung. Saat ditangkap, terdakwa sendirian dan tidak bertanya apapun karena petugas langsung membawanya ke mobil untuk diperiksa di Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprint Cup 11-32-2024 tanggal 6 Februari 2024. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan pidana menghilangkan jiwa orang lain, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor BAP-34-2 Romawi _2024 Reskrim tanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ibtu Zainal Arifin SIK pada Reserse Kriminal Polres Metro Lampung, rekaman CCTV dari area kos korban, hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Metro Lampung yang ditandatangani oleh Dr. Angsa mengambil kesimpulan bahwa satu buah pisau lipat berlumur darah milik terdakwa atas nama Ayam yang dipergunakan untuk menghilangkan nyawa korban adalah benar. 1 unit laptop MacBook, dompet berisi identitas korban, 1 buah telepon genggam atau ponsel milik korban bernama BP. Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lampung, 16 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum, tertanda Zainal Arifin SH. Demikian tadi surat dakwaan kami sampaikan, selanjutnya kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, pembacaan surat dakwaan oleh JPU telah selesai. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum. Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, perkenankan saya Zainal Arifin dari tim penasihat hukum terdakwa Ayam untuk menyampaikan surat keberatan terhadap surat dakwaan yang telah disampaikan dalam persidangan ini. Surat eksepsi _nota keberatan nomor perkara BDM-45-2 Romawi _2024-PN-BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas penasihat hukum.
yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Zainal Arifin SH. Pekerjaan advokat _penasihat hukum. Alamat kantor Kantor Hukum Zen & Co, Jalan Pragmatik nomor 313 Blok B, Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap: Ayam. Tempat tanggal lahir: Lampung 12 Januari 2021. Umur 23 tahun. Pekerjaan: mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa pada tanggal 7 Oktober 2025, dengan ini mengajukan eksepsi nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM-2 Romawi _2024-kejar.ml tertanggal 16 Februari 2024 yang didakwa. Pertama, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Atau kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam dipidana menurut pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pendahuluan. Hakim yang terhormat, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal prinsip yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan, serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Melalui uraian ini, kami mengajak hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru, serta agar dapat terpenuhinya menilai ulang Saudara Ayam sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Dasar eksepsi. 1. Keberatan formil. Kompetensi relatif pengadilan negeri. Berdasarkan uraian kronologi dalam dakwaan jaksa penuntut umum, disebutkan bahwa tindak pidana terjadi di kamar kos korban yang terletak di Metro Lampung. Demikian pula penyidik berasal dari Polres Metro Lampung yang wilayah hukumnya melingkupi lokasi tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan. Terdapat kesesatan hukum ketika perkara ini kemudian didaftarkan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Berdasarkan pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. 2. Keberatan material. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian yang disajikan hanya berupa keterangan bahwa terdakwa telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor dan kemudian membawanya ke dalam kamar korban sebelum melakukan pembunuhan. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur adanya jeda waktu yang cukup antara niat dengan pelaksanaan perbuatan, adanya pertimbangan yang matang, dan adanya kesempatan untuk berpikir tenang sebelum melaksanakan pembunuhan. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana rencana itu dibuat, sehingga
tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Permohonan berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jasa penuntut umum nomor rek perkara PDM-2 Romawi _2024 _Kerjar .ml batal demi hukum. 3. Menjatuhkan putusan sela dan menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam segala hal. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Akhirnya kami serahkan nasib dan masa depan terdakwa kepada hakim yang mulia, karena hanya hakimlah yang dapat menentukannya, dengan harapan putusan tersebut memberikan pertanggungjawaban yang benar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian eksepsi ini atas nama terdakwa kami sampaikan kepada hakim yang mulia. Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 30 Oktober 2025. Tertanda penasihat hukum terdakwa Zainal Arifin SH. Demikian surat eksepsi ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sela dalam perkara nomor 45-B-B-2025-PN.BDL atas nama terdakwa Ayam akan segera dimulai. Apakah jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah siap? Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, kami akan membacakan putusan sela atas keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum. Putusan sela nomor 45-B-2025-PN.BDL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa: nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam. Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2024, kemudian telah ditahan oleh penyidik sejak 6 Februari sampai dengan 10 Februari 2024 dan diperpanjang oleh penuntut umum tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari 2024. Terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukumnya Zainal Arifin beralamat di Jalan Pragmatik nomor 313 Blok B, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Oktober 2025. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara dan 1. Mendengar pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor rek perkara PDM-2 Romawi _2024 Kerjar .ml. 2. Mendengar pembacaan surat keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 30 Oktober 2025. 3. Mendengar pembacaan pendapat tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi tersebut. Pertama, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Atau kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum telah menyampaikan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya: pertama, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Atau kedua, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan alasan-alasan sebagai berikut: bahwa ada hal-hal prinsip yang berkaitan dengan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, serta demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, yaitu dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Melalui uraian tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajak hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang saudara Ayam sebagai terdakwa dalam perkara ini dan permohonan kepada hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Keberatan formil, kompetensi relatif pengadilan negeri. Berdasarkan uraian kronologi dalam dakwaan jaksa penuntut umum, disebutkan bahwa tindak pidana terjadi di kamar kos korban yang terletak di Metro Lampung. Demikian pula penyidik berasal dari Polres Metro Lampung yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan. Terdapat kesesatan hukum ketika perkara ini kemudian didaftarkan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Berdasarkan pasal 84 KUHP, pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Keberatan material, surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian yang disajikan hanya berupa keterangan bahwa terdakwa telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor dan kemudian membawanya ke dalam kamar korban sebelum melakukan pembunuhan. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur adanya jeda waktu yang cukup antara niat dengan pelaksanaan perbuatan, adanya pertimbangan yang matang, dan adanya kesempatan untuk berpikir tenang sebelum melaksanakan pembunuhan. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana rencana itu dibuat, sehingga tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat terdakwa jaksa penuntut hukum nomor Rek perkara PDM-2/2024/kejar.ml batal demi hukum. 3. Menjatuhkan putusan sela dan menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam segala hal. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa dan penasihat hukum, penuntut umum tidak mengajukan tambahan keterangan,
Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan atau eksepsi terdakwa, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut. 1. Keberatan tentang kompetensi relatif pengadilan negeri. 2. Keberatan tentang surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat. Menimbang terhadap keberatan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Ad informandum 1. Kompetensi relatif pengadilan negeri. Meskipun Polres Metro Lampung yang wilayah hukumnya melingkupi lokasi tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan, namun demikian di wilayah hukum Metro Lampung belum terdapat pengadilan negeri berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 101 tahun 2020 tentang kedudukan pengadilan negeri, maka wilayah hukum Metro Lampung termasuk ke dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dengan demikian, hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 84 KUHP. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Ad informandum 2. Surat dakwaan tidak jelas dan tidak cermat. Bahwa surat dakwaan telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Jaksa penuntut umum diberikan wewenang untuk menyusun surat dakwaan, namun demikian undang-undang tidak mengatur secara jelas dan rinci hal tersebut harus seperti apa, namun diatur tentang apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi. Surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian jelas mengenai waktu, tempat, dan perbuatan yang didakwakan, serta pasal yang dilanggar. Tentang keberatan berupa tidak jelasnya unsur perencanaan merupakan masalah pembuktian material, bukan formil dakwaan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan terdakwa dan penasihat hukum dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan terdakwa dan penasihat hukum tidak diterima, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Mengingat pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek titik perkara PDM strip garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring kejar titik ML telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk memeriksa perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar perkara ini dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan alat bukti. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 3 November 2025 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Singa selaku Hakim Ketua, Harimau dan Jaguar selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Tertanda Hakim Ketua Singa, Hakim Anggota 1 Harimau, Hakim Anggota 2 Jaguar, Panitera Serigala. Berdasarkan putusan sela yang telah dibacakan, oleh karena eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Sidang dinyatakan ditutup. Demikian tadi pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, untuk yang keenam yaitu pembuktian. Sidang dengan agenda pembuktian dalam perkara pidana nomor rek perkara PDM strip 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring PN BDL atas nama terdakwa Ayam hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum
Berdasarkan putusan sela, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Hari ini adalah giliran jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut pasal 39 ayat 1 KUHP terdapat dua jenis barang bukti, yaitu barang bukti berwujud terdiri dari benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, dalam kurung pisau lipat, sepeda motor. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, dalam kasus ini tidak ada. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindakan pidana, dalam kasus ini tidak ada. Benda-benda lain yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana, dalam kurung hubungan langsung, yaitu CCTV dan media penyimpanan, plastik dan spray pembungkus jenazah korban. Hubungan tidak langsung yaitu laptop, dompet, dan ponsel milik korban. Barang bukti tidak berwujud, maksudnya yaitu tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini tidak ada. B. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi. Dalam kasus ini dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan saksi dari pemilik kos, tetangga, kamar kos korban, keluarga korban, dan teman kuliah korban. Keterangan ahli. Dalam kasus ini dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan ahli di bidang kedokteran forensik, kedokteran kehakiman, teknologi informasi, dan kriminologi. Surat. Dalam kasus ini dibuktikan dengan berita acara penyitaan barang bukti seperti pisau lipat, sepeda motor, plastik, dan spray pembungkus jenazah korban, seperangkat CCTV di lokasi beserta media penyimpanan, surat berharga visum et repertum, dan keterangan metadata dari rekaman CCTV. Petunjuk. Dalam kasus ini diperoleh dari hubungan kausalitas antara keterangan saksi dan terdakwa serta penjelasan ahli dalam menerangkan penyebab terbunuhnya korban hingga rekaman CCTV saat peristiwa tindak pidana terjadi. Keterangan terdakwa. Dalam kasus ini dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Ayam. Konversi barang bukti menjadi alat bukti. Barang bukti dapat menjadi alat bukti petunjuk apabila dikaitkan dengan alat bukti lain melalui proses penyitaan dan pembuktian. Contohnya, pisau lipat menjadi alat bukti berupa surat dari tim Inafis Polri tentang sidik jari yang melekat identik ke sidik jari pemilik terdakwa. Berita acara penyitaan barang bukti dan petunjuk dari hubungan kausalitas antara barang bukti yang disita dengan keterangan saksi dan ahli. Barang milik korban yang hilang saat terjadinya tindak pidana seperti laptop dan dompet yang terlebih dahulu dilakukan penyitaan. Demikian pembacaan pembuktian. Terima kasih atas perhatiannya, Yang Mulia Majelis Hakim. Berdasarkan keterangan para saksi dan ahli serta bukti-bukti surat yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan, maka agenda pembuktian pada hari ini dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin 17 November 2025 dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum. Para pihak mohon dicatat jadwal sidang selanjutnya. Sidang dinyatakan ditutup.